Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan bahas soal tentang aritmatika. Oke, aritmatika ini bisa kita gunakan untuk tes TPA, ini tes untuk masuk ke universitas, dan juga ini untuk tes CPNS, yaitu yang bagian TIO-nya ya. Oke, karena kan tes CPNS bakalan ada nih tahun ini, dan sekarang kita mulai prepare-nya gimana, kayak gitu ya. Jadi mulai belajarnya sekarang dipersiapin lebih awal. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Jika rata-rata dari 3, 4, A, dan B adalah 6, maka rata-rata dari 5, 6, 7, A, dan B berapa? Oke, maaf kalau ada suara berisik ya. Oke, teman-teman harus tahu dulu nih, rata-rata itu apa? Kayak gitu ya. Jadi kan rata-rata itu biasanya simbolnya adalah X, ada garis di atas. Ini sama dengan jumlah dari nilainya dibagi dengan jumlah pesertanya atau jumlah dari berapa anggota yang masuk, kayak gitu. Di sini kan ada jumlahnya itu ada 3, 4, A, dan B. Berarti kita jumlahin nih. 3 ditambah 4 ditambah A ditambah B itu sama dengan, ini jumlah pesertanya ada 4 ya, ini 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 pesertanya. Oke, di sini diketahui nilai rata-ratanya itu 6 ya, berarti ini kita ganti nih, ini 6. 3 tambah 4 kan 7 ya, berarti bisa dijumlahin karena kan udah dalam bentuk angka, jadi nggak dalam variabel lagi. Ini 7, dan B-nya kita nggak bisa tambahin karena nggak diketahui nilainya berapa. Oke, per 4. Ini bisa dikali. Oke, 6 dikali 4 itu 24 sama dengan 7 ditambah A ditambah B. Oke, karena ini 7 sama 24 sama-sama angka, ini kita pindah ruas. Oke, ingat ya, kalau dia pindah ruas berarti nilainya itu bakalan berubah. Jadi ini awalnya ini positif, nanti jadi negatif. Oke, jadi 24 dikurang 7 sama dengan A ditambah B. 27 dikurang 7 sama dengan 17. Nah, oke, A ditambah B. Berarti nilai dari A tambah B sama dengan 17. Oke, yang ditanyakan bukan itu ya, tapi nilainya rata-rata ini berapa? Oke, kita buat nih. Jadi X rata-rata dari, ingat ya, tadi jumlahnya ditambahin dibagi dengan jumlah pesertanya. Berarti jumlah nilainya ada 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah A, ditambah B. Dibagi dengan pesertanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di X rata-rata sama dengan 5 tambah 6 kan 11 ya. Ditambah 7, 18. Berarti 18 ditambah A, ditambah B per 5. X rata-rata sama dengan 18. Oke, A dan B nya kan udah dikasih tahu nih, nilainya kita udah dapat nih, berarti kita substitusikan ke sini, kita masukin, berarti A ditambah B itu nilainya 17 ya kan, per 5 sama dengan 18 tambah 17 itu kan 35 ya. Nah, dibagi 5, 35 bagi 5 kan 7. Ini dia dapatnya. Oke, bisa ya. Jadi ingat rata-rata itu apa. Jadi jangan pusing, oh ini kan nilai A dan B-nya belum ada gitu. Enggak, oke. Harus banyak latihan. Oke, soal yang kedua. 32 adalah X persen dari 80. Oke, sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya nih, ada nih kata-kata 3%. Artinya apa? Ini artinya sama dengan 3 per 100. Kayak gitu ya. Jadi kalau disebutin nih X persen, berarti ini X per 100. Oke, jadi 32 ini adalah X per 100 dari 80. Berarti ini dikali 80, ini sama dengan 32. Yang ditanya X-nya ini berapa? Kayak gitu. Oke, kita kali nih. 80 kali X, berarti ini 80X. Ini per 100 sama dengan 32. Oke, ini coret. Nah, ini kali silang ya. Oke, jadi 8X sama dengan 32 dikali 1 kan 32. Ini ada 0 1, tambahin aja di sini. Berarti X sama dengan 320 per 8. Oke, 32 dibagi 8 kan bisa ya? 4. Nah, jadinya 40. Oke, berarti jawabnya adalah yang A. Bisa? Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Oke,
nilai dari, oke nih, ribet ya. Jadi kalau misalnya kita ngerjain satu-satu sih bisa ya, tapi agak lama. Oke, apalagi nanti kalau misalnya angkanya itu udah lebih besar daripada yang ini. Oke, triknya adalah lihat angka yang sama. Oke, satu lagi nih. Jadi kalau ada tanda min positif itu adalah milik dari angka yang di belakang tanda tersebut. Jadi misalnya nih, ini dikurang 2016 berarti ini tanda min untuk 2016-nya. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada, itu berarti dia positif. Oke, jadi cara cepatnya nih, kalau yang kayak gini, lihat aja angka yang sama. Oke, kita cek ya. Jadi misalnya nih, kalau min 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Oke, ibaratkan minus ini adalah utang kita. Oke, sedangkan yang satu, yang positif 1, ini adalah milik kita. Oke, jadi kita punya utang 1, terus kita lunasin nih dengan 1 milik kita. Berarti kita nggak punya utang lagi dong. Oke kan? Lunas. Demikian juga seperti ini. Ini kan min 2016. Min nih, ini positif. Berarti bakalan habis dong. Ya kan? Ini coret. Positif 2019. Ini minus. Berarti coret. Ya kan? Ini ibaratnya kayak gini. 1 dikurang 1. Ya kan? Berarti 0. Nah, min 2020 ditambah 2020. Sama seperti yang ini ya. Berarti ini juga coret. Oke, berarti yang sisa yaitu ini 2014. Nah, ini udah minus, berarti minus 2011. Ya kan? Berapa? 3. Udah dapat deh. Jawabnya adalah yang D. Kayak gitu ya. Jadi jangan pusing dulu lihat angka seperti ini. Lihat dulu triknya ada nggak lebih cepatnya. Kayak gitu ya. Lanjut untuk soal yang keempat. Kalau ada soal cerita seperti ini, kita buat dalam bentuk angka ya. Kita buat dalam bentuk rumus matematikanya, supaya lebih gampang untuk ngerjainnya. Umur B, oke ini umur B, adalah 2 kali umur A. Jadi seperti ini. Oke, sedangkan umur C, 10 tahun lebih muda daripada B. Berarti B-nya dong lebih tua, ya kan? Berarti B dikurang 10. Jika rata-rata, ingat ya tadi rata-rata itu sama dengan dijumlahin nilainya A ditambah B ditambah C. Ini jumlah pesertanya ada 3 ya. Berarti dibagi 3 itu adalah umur C. Nah, berarti X rata-ratanya ini sama gini. Jadi X rata-ratanya itu sama dengan umurnya si C, ya kan? Berarti ini kita ganti jadi C. Nah, ini kita kali silang. C dikali 3 berarti ini 3C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini variabelnya sama. Kita pindah ruas. Ingat tadi kalau pindah ruas berarti tandanya bakalan beda. Jadi ini 3C, ini positif ya. Jadi minus C, A ditambah B. Ini ada 1 di sini ya. 3 dikurang 1 berarti 2C, A ditambah B. Oke. Terus kita ganti nih, ini B-nya kita ganti, substitusi dengan B yang ini. Berarti ini 2C sama dengan A ditambah B-nya kan 2A ya. Nah, berarti 2C sama dengan ini 1 tambah 2 kan 3. Berarti 3A. Oke, baru kita substitusi lagi nih, C-nya kita ganti. Berarti ini 2 dikali, C-nya kan B dikurang 10 sama dengan 3A. 2 ini kali ke dalam ya. Oke, ini dikali. 2 dikali B, 2B. 2 dikali min 10, berarti min 20, sama dengan 3A. Oke, ini kan B sama dengan 2A ya. Kita ganti B yang ini. Berarti kan ini 2. B-nya adalah 2A. Nah, nih. Hati-hati ya. Dikurang 20 sama dengan 3A. 2 dikali 2, 4. Berarti ini 4A dikurang 20 sama dengan 3A. Ya kan? Kita buat nih lanjutannya. Ini kan sama-sama ada variabel A-nya ya. Kita pindah ruas. Jadi 4A-nya tetap. 3A-nya pindah ruas. Berarti jadi min 3A sama dengan yang min 20-nya kita pindah ruas. Nah, jadinya dia positif. Ya kan? Berarti 4 dikurang 3, 1. Berarti jadi A sama dengan 20. Nah, kita udah dapat nih nilai A-nya.
Yang ditanyakan adalah berapa jumlahnya A ditambah C. A-nya udah dapat, sekarang kita tinggal cari C-nya berapa. Kalau kita langsung masuk ke sini nggak bisa ya, karena B-nya belum ada. Berarti kita cari nilai B-nya dulu. Berarti B sama dengan 2 kali A. Oke kan? A-nya 20, berarti 2 dikali 20. Berarti sama dengan 40. Setelah itu baru kita bisa substitusi ke sini. Ya kan? Berarti C sama dengan B-nya 40. Nah, dikurang 10. Berarti sama dengan 30. Oke? Berarti kita masukin A-nya 20, C-nya 30, berarti nilainya 50. Bisa? Jadi jawabnya adalah yang E. Saya. Oke, lanjut untuk soal yang terakhir. 41/5R sama dengan 21/30. Maka nilai R-nya berapa? Oke. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi ada, ini misalnya 41/5, ini disebut dengan pecahan campuran. Oke, ini pecahan campuran. Tapi kalau nggak ada angka yang di depan, misalnya seperti ini, 21/30, ini disebut pecahan biasa. Oke, ini disebut pecahan biasa. Jadi, supaya lebih mempermudah, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Penyebut yang di bawah ya, dikalikan ke depannya, yang ini. Nah, ini dikali, nanti hasil kalinya nanti ditambahin ke pembilangnya. Oke, jadi 5 dikali 4 itu kan 20 ditambah 1, berarti sama dengan 21 per penyebutnya tetap. Nah, kayak gini ya. Oke, nih kita buat nih. Jadi 21/5 R sama dengan 21/30. Yang ditanyakan nilai R, berarti 21/30 dibagi nih. Jadi 21/30 dibagi 21/5. Oke, jadi kalau sama-sama pecahan dibagi, ini kan ribet ya lihatnya ya. Nah, ini kita ubah menjadi kali. Nah, caranya gini. Yang di atas tetap, yaitu 21/30, tetapi yang di bawahnya ini, oke, maaf sorry berisik, ini pindah gantian dia. Oke, jadi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Ya, kalau dia bagi kita ganti jadi kali. Jadinya ini 5/21. Ini kan 21 sama 21 bisa coret ya. Nah, 5/30 sama-sama bisa dibagi 5. Ini coret jadi 1, ini coret jadi 6. Berarti sisanya 1/6. Oke, jadi jawabnya adalah yang A. Oke, bisa ya. Jadi demikian dulu pembahasan soal aritmatika kita. Nanti kita lanjut dulu. Nanti kita lanjut lagi ke soal-soal berikutnya. Intinya sih teman-teman harus banyak latihannya. Jadi ini saya cuma kasih soalnya sedikit, jadi teman-teman harus banyak latihannya. Konsepnya seperti ini, kayak gitu. Oke, maaf jika ada berisik di luar. Oke, jadi tetap fokus aja. Demikian dulu, please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.